Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Penghormatan kami kepada Ketua Yayasan Tengku Dr. Mulyadi Hafizahullah dan kepada Bunda dan kepada santriwan dan santriwati yang Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang seharusnya giliran dari guru kita yaitu Ustadz Irham yang beliau berhalangan, maka saya yang akan dimajukan untuk mengisi kajian pekanan kita yaitu di malam Rabu ini. Ikhwan akhwat Bapak Ibu yang Allah muliakan, judul yang akan kita bicarakan pada malam hari ini dan ini sangat cocok karena memang masih masa-masanya kebanyakan kaum muslimin itu memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu judul kita adalah kewajiban wujubu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin, kajian malam Rabu yang Allah muliakan, santriwan dan santriwati yang Allah muliakan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah merupakan satu kelaziman bagi seorang mukmin. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 160. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman maka rasa cintanya yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana kalimat yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman maka mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka jawabannya adalah orang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tidak. Karena nanti akan kita sebutkan ada beberapa ayat yang memang ketaatan kepada Rasulullah digandengkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digandengkan memang dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat. Di antaranya surat An-Nisa 180 Allah mengatakan ya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat ke-31 Allah mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digandengkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, yajibu alal abdi mahabbatullahi azza wa jalla wa hiya a'dhamu anwa'il ibadah.
wajib atas seorang hamba untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'zamu anwa'il ibadah, dan dia merupakan ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung. Ya. Summa ba'dahu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kita mentaati, itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini bisa dicatat ya untuk anak-anak SMP agar kita tahu bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara yang ketika ada ketiga tersebut pada diri seorang hamba, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Jadi ada 3 perkara, ketika terdapat ketiga perkara ini pada diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya mereka menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada selainnya. Dan ini Allah sebutkan juga di dalam surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakan, kalau seandainya bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan harta-harta kalian dan perdagangan-perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu Allah nanti akan mendatangkan urusannya dengan orang tersebut. Artinya anak, harta, keluarga, istri, semuanya itu tidak lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Segala sesuatunya harus Allah yang lebih terdahulu kita cintai. Ini satu dari antara 3 perkara yang wajib kita letakkan pada diri kita, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Kita tidak mencintai seseorang kecuali atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ada pepatah mengatakan cinta akan manusia, manusia akan pergi. Cinta akan bunga, bunga pasti akan layu. Namun kalau cinta akan Allah, Allah tidak akan pernah pergi dan tidak akan pernah layu. Setuju Kak Konita? Teman-teman yang Allah muliakan, cinta akan manusia, manusia akan pergi dari kita. Kayak manapun kita tingginya memberikan maharnya untuk menjadi pasangan hidup kita, tetap dia akan meninggalkan kita, itu sudah pasti. Betapapun banyaknya pupuk yang kita belikan dengan bunga-bunga yang kita rawat, satu saat bunga itu pasti akan layu. Tapi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan akan terus bersama kita. Jadi kalau mencintai manusia, sekedarnya kita mencintai manusia, jangan berlebih-lebihan kita mencintai manusia. Ini yang kedua, mencintai seseorang, ya, tidak mencintainya kecuali atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah mendapatkan keimanan, sebagaimana dia bencinya dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ini 3 perkara kalau ada pada diri kita, teman-teman yang Allah muliakan,
maka kita akan mendapatkan manisnya keimanan pada diri kita. Namun kenapa kadang-kadang kita kok kalau kita sholat tidak ada terasa nikmatnya sholat? Kalau kita diceritakan tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan terasa pada diri kita cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali sejarah kita dengarkan tentang Rasul. Bahkan kita di sini setiap malam Kamis, yayasan kita datang untuk menceritakan kepada kita tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar tumbuh pada diri kita kecintaan kepada seorang Rasul, seorang junjungan umat seluruh alam. Bahkan tahukah kita, teman-teman yang Allah muliakan, nama Rasulullah yaitu Ahmad itu telah disebutkan dari kitab pertama sampai kitab kita Al-Quranul Karim. Dan ini terbukti ketika Rasulullah masih kecil, ketika berusia kalau tidak salah sekitar 10 tahun, ketika membawakan perdagangan, itu barang dagangan daripada Siti Khadijah. Dan beliau sampai kepada satu tempat, diperhentikan oleh seorang pendeta, ya, ahli ibadah. Pada saat itu, kalau hari ini adalah para ulama. Maka mereka melihat ada kafilah dagang yang lewat, tapi ada satu kelompok dagang yang anak kecil tersebut dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Maka pendeta ini memanggil pasukan dagang tersebut. Itu pendeta namanya Buhairah. Dan memanggil, kalian dari mana? Kami dari negeri ini. Lalu anak kecil itu siapa? Itu namanya adalah Muhammad. Muhammad. Maka kata Buhairah, kembalikan, kalian gak usah lanjut perdagangan. Gak usah lanjut kalian dagang. Kalian pulang saja ke kota Madinah. Karena kalau kalian lanjut nanti berdagang, khawatir nanti kalian akan dicelakai. Karena aku melihat anak kecil itu dinaungi oleh awan, yang lain kepanasan, dia dinaungi oleh awan. Itu menandakan bahwasanya kami mendapatkan di kitab-kitab kami, tidak ada yang membawa tanda-tanda tersebut, kecuali dia akan disakiti oleh kaumnya. Maka bawa anak itu pulang. Maka dia dikembalikan dan tidak lanjut dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan yang telah disebutkan namanya dari semua kitab-kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih kita dulukan daripada kecintaan kita kepada diri kita, harta kita, anak kita, dan seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan Umar ibn al-Khattab ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabat, Rasulullah memegang tangan Umar ibn al-Khattab. Betapa bahagianya kita kalau tangan kita dipegang oleh Rasulullah. Dan tangan Umar ibn al-Khattab dipegang oleh Rasulullah. Itu menunjukkan Rasulullah itu dengan sahabatnya, kalau dalam duduk-duduk bermajlis, maka dia menganggap sahabat itu seperti sahabatnya. Maka Umar karena senangnya disentuh tangannya oleh Rasulullah, spontan dia mengatakan, qala ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Coba, Umar ketika dipegang tangannya oleh Rasulullah, karena begitu senangnya, maka dia langsung bilang, dengan kegirangan hatinya karena dipegang oleh Rasulullah, ya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Ya. Sungguh benar-benar engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maknanya, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Kalau diriku, maka tidak. Aku lebih mencintai diriku dulu, baru engkau ya Rasulullah.
Faqala Rasulullah, lalu Rasul mengatakan, fawalladhi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, itu demi Allah, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri pun wahai Umar. Lalu faqala lahu Umar, maka langsung Umar berkata, wa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu engkau hari ini, sekarang ini lebih aku cintai walaupun terhadap diriku sendiri. Maka faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Artinya sekarang baru imanmu sempurna. Kalau dirimu masih engkau cintai daripada diriku, maka keimanan kita belum sempurna hari ini. Wa ma alamatu mahabbatir rasul. Lalu apa tanda-tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma hiya alamatu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa tanda-tanda kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu di antara tandanya adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka surat An-Nisa ayat ke-13. Wa tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ya. Itulah tanda-tanda, itulah hududullah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang mentaati, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang di dalam mengalir sungai-sungai. Ini kewajiban pertama mentaati Allah dan Rasulnya. Karena di dalam banyak ayat selalu ketaatan kepada Allah digandengkan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Bahkan tidak main-main dalam surat An-Nisa, masih dalam surat yang sama, ayat ke-69. Kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, nanti kita Allah kumpulkan bersama 4 manusia terbaik. Ya. Kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka nanti kita Allah akan kumpulkan bersama 4 manusia terbaik. An-Nisa 69 kalau tidak salah. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanallah. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka nanti akan bersama siapa? Faulaika ma'alladzina an'ama Allah. Maka nanti mereka akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan mereka nikmat. Siapa? Minan nabiyyin. Allah akan kumpulkan mereka bersama para golongan nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang selalu jujur. Wasyuhada, dan para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan 4 orang inilah sahabat-sahabat yang terbaik. Maka kalau mau kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nur, Al-Ahzab juga Allah mengatakan faulaika humul faizun. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Banyak ayat yang menggandengkan tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk adik-adik kami, anak-anak kami, momen ini kita masih di pesantren, momen terbaik untuk kita banyak-banyak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketaatan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengambil cincin dari tangan seseorang kemudian mencampakkan di padang pasir, Nabi mengatakan, apa itu di tanganmu? Hadhihi minal wahinah.
cincin ini itu penjaga ya Rasulullah, penjaga dari mara bahaya. Maka kata Rasulullah, inziha, lepaskan dari tanganmu itu. Fa innaha law mitta wa hiya alaika mitta maitatan jahiliyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan dari tanganmu itu. Kalau engkau mati, cincin itu masih berada di tanganmu, maka engkau mati dalam keadaan jahiliyah. Maka dicampakkan oleh Rasulullah ke padang pasir. Setelah Rasul pergi, sahabat mengatakan, ambil cincin itu, jual supaya engkau dapat manfaatnya. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dicampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan betul juga, diambil nggak usah dibeli, dijual uangnya dipakai, nggak usah dibelikan emas lagi. Tapi sahabat ini mengatakan, wallahi, demi Allah aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dicampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syair yang saya sudah selalu sampaikan sama anak-anak kami, sama santri-santri kami, itu syair Laila Majnunah. Sudah hafal ya? Kalau kasih ini sudah hafal dia. Laila Majnunah. Sudah tahu anak putra, senyum-senyum sudah hafal semua ya? Ya. Kullun nasi yad'umuna annahum yuhibbuna Laila. Semua orang menganggap mereka adalah kekasihnya si Laila. Wa Laila la tuqirru bidzak. Sementara si Laila tidak pernah mengakui cinta mereka. Bang Lukman ditanya, siapa itu Laila? Kekasihku Ustaz. Bang Ropik ditanya, siapa Laila? Kekasihku juga itu Ustaz. Bang Purkan juga ditanya, siapa itu Laila? Kekasihku juga. Ya. Bang Fauzan juga ditanya, siapa itu Laila? Kekasihku juga. Tiba giliran Kak Laila ditanya, Kak Laila, itu tadi aku jumpai ada 4 orang mengatakan dia adalah kekasihmu. Enggak, aku enggak kenal pun mereka berempat itu siapa. Ini maknanya teman-teman yang Allah muliakan, ada kadang-kadang kita hari ini di dunia mengatakan aku adalah cinta Rasulullah. Aku cinta Rasulullah. Tapi khawatirnya nanti ketika Rasul ditanya, apakah engkau cinta mereka? Aku tidak cinta mereka. Kenapa? Karena banyak hari ini orang mengaku cinta Rasulullah, tapi sunnahnya dicampakkan sejauh-jauhnya. Bahkan tidak main-main. Kalau seandainya ada di antara sebagian umat manusia mempraktekkan sunnah Rasulullah, di antaranya mungkin kalau jenggot dipelihara itu sunnah Rasulullah. Walaupun khilaf sebagian ulama yang mengatakan kalau dicukur enggak, sebagian ada mengatakan enggak mengapa. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu tetap wajib dipelihara. Tapi apa kalau dipelihara? Apa kata sebagian orang yang mengaku mereka adalah mencintai Rasulullah? Mereka mengatakan seperti kambing. Inilah bukti umat yang mencintai Rasulullah, tapi ketika mempraktekkan sunnah Rasulullah itu akan terasa aneh. Khawatir nanti orang seperti ini cuman mengaku cinta Rasulullah, tapi tidak mendapatkan cinta Rasulullah. Orang kita yakin kaum muslimin hari ini di bulan Rabiul Awal semuanya mencintai Rasulullah dengan bukti-bukti mereka. Sebagian merayakan hari kelahiran Rasulullah, itu bukti cinta mereka kepada Rasulullah. Tapi ada sebagian yang salah dalam prakteknya. Sebagian ada makanan yang diarak, bahkan membuat seperti perayaan karnaval, kemudian makan itu direbut, bahkan ada yang terinjak-injak. Apakah ini bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah caranya. Kalau memanggil seorang ulama, seorang tengku, seorang kiai untuk membacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah perkataan Ibnu Hajar Al-Haythami dari kalangan ulama Syafi'i, mengatakan maka tidak mengapa kalau caranya cuma seperti itu.
Tapi kalau sudah makanan diinjak-injak, makanan dibuang-buang, makanan sudah diarak bahkan sampai direbut, bahkan ada yang dipijak-pijak, itu bukan mencintai Rasulullah, tapi itu adalah mencelakai atau menturhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang Allah muliakan, mari benar-benar kita bagaimana sebenarnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u," maka ikuti sunnah Rasulmu, kata Ibnu Mas'ud, "faqad kufitum," itu sudah cukup untuk kalian amalkan. Enggak sanggup kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, dari mulai tidur sampai dari mulai bangun sampai tidur kembali kita mempraktikkan sunnah Rasulullah, itu enggak sanggup. Mungkin di antara kita yang mungkin hidup di kalangan pesantren ini, masuk kamar mandi saja masih berdendang, bernasyid, masih sering kita jumpai. Masuk kamar mandi bernyanyi, di kamar mandi bernasyid. Ini mereka mengganggu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar kamar mandi seharusnya kita mengatakan ghufranaka sambil menghafalkan bait-bait nyanyian. Jadi kalau anak putra, hati-hati. Ya. Semua kita pakai baju, ada doanya. Melepas baju, ada doanya. Enggak sanggup kita ngikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat pertama, kalau kita mencintai Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu syarat. Fahadihi anna mahabbatar Rasul wajibatun muqaddamatun ala mahabbati kulli syai'. Mencintai Allah dan Rasulnya itu harus lebih diutamakan daripada mencintai segala sesuatu. Wa mahabbatu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'zimuhu wa tawqiruhu. Mencintai Rasulullah itu meliputi pengagungan kepadanya, menghormatinya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasul, mungkin kebanyakan cinta kita kaum muslimin hari ini masih seperti cintanya Laila Majnunah tadi. Tapi kalau cintanya Rasul kepada umatnya, enggak main-main. Ini dibuktikan Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketika Rasul bersama istrinya Aisyah, nah kalau tadi kita ceritakan Umar bin Khattab, sekarang kita ceritakan Aisyah, istri beliau. Ketika Rasulullah bersama istri yang paling beliau cintai, Aisyah, maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah." Maka Rasul, karena ini permintaan istri yang paling dia cintai, maka dia mengikuti perintah istrinya dan mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyata wa dzambiha wa ma ta'akhkhar." Ya. Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosa-dosanya, baik sebelum ataupun setelahnya, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Maka mendengarkan doa ini, Aisyah tersenyum lebar, bahkan tertawa, kemudian menjatuhkan kepalanya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu senangnya mendapatkan doa dari suaminya seorang Rasul. Dia menampakkan sifat manjanya dan menjatuhkan kepalanya di pangkuan suaminya. Kemudian Rasul tersenyum dan mengatakan, "Tahukah engkau wahai Aisyah, itulah doaku untuk umatku di setiap kali aku selesai sholat." Artinya doa itu juga dipanjatkan untuk umatnya, ternyata di setiap sholat cuman merubah
domirnya saja. Allahumma ighfir li ummati min dzunubihim wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma a'lana wa ma astar. Ternyata doa itu didoakan untuk umatnya di setiap kali sholat. Kita, kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha asran, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita hari Jumat atau di setiap selain solat yang kita memang wajib selawat di dalam solat kita, merupakan rukun solat. Di luar solat, pernahkah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi saya mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Makanya ketika ada seorang kita mendengarkan orang lain mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa teman-teman yang Allah muliakan? Karena kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah, ketika nama Rasulullah disebutkan, maka kita orang yang paling bakhil, kata Rasulullah. Dan ini disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya ketika Rasul menaiki anak tangga yang 3. Tangga pertama Nabi mengatakan amin. Tangga kedua Nabi mengatakan amin. Tangga yang ketiga Nabi mengatakan amin. Ketika turun sahabat bertanya, kenapa engkau tadi setiap naik tangga pertama mengatakan amin, tangga kedua mengatakan amin, tangga ketiga mengatakan amin? Di antaranya kata Rasul, tadi Jibril turun kepadaku dan berdoa. Di antara doanya, celaka umatku ketika disebutkan namaku, mereka tidak berselawat. Makanya ketika saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ini pertama, ternyata Rasul mencintai kita melebihi cinta kita kepada Rasul. Nah, satu ketika juga, ini kisah yang mungkin kita juga sudah dengarkan sama-sama. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau hampir menangis disebutkan. Kemudian mengatakan, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Dia mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qalu antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Ikhwani, saudara-saudaraku adalah kata Rasulullah yang nanti mereka akan hidup jauh setelah zamanku ini, tapi mereka sangat mencintaiku. Dan mereka itulah saudara-saudaraku. Maka anak-anak kami, santri-santri kami, mari kita maksimalkan sebanyak-banyaknya untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita hidup, masih ada momen di sini. Tidak main-main yang mengajarkan kalian tentang sirah Nabi. Langsung yayasan kita yang turun mengajarkan kita, menceritakan kepada kita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang ada kepala yayasan yang siap terjun untuk menyampaikan itu kepada peserta didiknya, kecuali di kampus-kampusnya. Tapi ini siap turun pada malam hari untuk mengajarkan kepada anak-anak didiknya. Di antara tujuannya adalah agar mengenalkan kepada mereka sosok seorang Rasul, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saran saya, dengan materi yang saya selesaikan malam hari ini, teman-teman yang Allah muliakan, yang pertama, yang menjadi kewajiban kita seorang talibul ilmi, miliki kitab Rahiqul Makhtum Syekh Mubarak Furi di rumah kita masing-masing. Kalau kita nggak ada kitab sejarah itu di rumah kita, jangan mengaku kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus ada kitab itu. Kita baca. Perjalanan hidup Rasul dari mulai dia lahir sampai dia meninggal dunia.
Kenapa? Karena kita menginginkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Di antaranya juga di antara bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman yang Allah muliakan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi mentaati Rasulullah, yang kedua menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa kita dicaci, tidak apa-apa kita dimaki, demi kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita kadang-kadang bangga hari ini mengikuti sunnah-sunnah kaum-kaum kufar, lalu kita tidak bangga dan tidak bangga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, ini sering saya contohkan kalau saya mengajar tauhid dengan anak-anak kami. Kalau ada muncul gaya-gaya pakaian terbaru tahun 2025, maka kita berbondong-bondong untuk mendapatkan, untuk mengambil gaya-gaya tersebut. Oh, gaya rambut tahun 2025 seperti ini, gaya rambut 2026 seperti ini, gaya pakaian 2026 seperti ini. Dan itu kita tidak malu. Tapi coba kalau kita, sering saya katakan sama anak putra, coba kalau kalian keluar itu pakai peci, kenapa? Pakai kuku, kenapa kalau keluar? Tapi ini kalau keluar itu pakai celana jeans, pakai baju oblong, sebak rambutnya luar biasa. Malu menampakkan syiar Islam, tapi bangga menampakkan syiar-syiar kaum kufar. Dan ini fenomena bukan fiktif, bukan cerita film, tapi ini cerita fakta dan sesungguhnya. Sering saya katakan sama anak-anak kami yang putri dan yang putra, coba kalian pakai jilbab yang besar-besar, kenapa kalau keluar? Tapi justru kita malu dengan pakaian itu. Justru kita bangga dengan pakaian yang terlipat-lipat. Dan ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna sanana alladhina man kana qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumu. Qalu al yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Nanti kelak di akhir zaman, kata Rasulullah, umatku akan mengikuti gaya hidup orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun mereka masuk dalam lubang biawak, umatku akan berusaha ikut. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan orang-orang sebelum kita? Qala faman, siapa lagi? Ternyata Rasul sudah memprediksikan nanti umatnya ini akan mengikuti gaya-gaya orang barat, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun masuk ke dalam lubang biawak akan tetap ikut. Ini kiasan. Kalaupun seandainya gaya rambutnya yang memang harus kayak model rambut yang model di kayak ekor cicak di belakang, itu akan diikuti oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal naha Rasulullah, Rasul sudah melarang umatnya untuk qaza, untuk mencukur dengan cara qaza, mencukur di samping-samping, yang lain biarkan terurai. Ini bukan cukur ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini sulit untuk mengingatkan generasi hari ini. Coba ingatkan, nggak mempan diingatkan, besok akan terulang kembali, karena itulah merupakan khutwatul Yahud, taktik orang-orang Yahud yang memang tidak bisa lagi mengakar di tengah-tengah kita. Maka teman-teman yang Allah muliakan, itu bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan malu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita hidup ini hanya untuk nunggu mati, tidak untuk berbangga-banggaan. Kalau yang memang ada di tangannya gadget masing-masing, sudah tidak hal yang aneh lagi, bahkan tidak hal yang
Asing lagi, banyak kita lihat orang yang lagi joget-joget kemudian dia mati. Ada yang lagi solat dia mati. Maka kita sendiri yang menentukan diri kita bagaimana kita mati. Dan kita berharap matinya kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau benar-benar kita cinta kepada Allah, maka ikuti kata Allah, ikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan mendapatkan cinta Allah. Ya, pasti kita akan mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dalam sakaratul mautnya, yang muncul dari lisan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kalau kita mungkin kan kita ingat istriku, hartaku, anakku, mobilku. Tapi kalau Rasul tidak. Itu karena cintanya Rasulullah kepada umatnya. Coba kita lihat kaum muslimin yang Allah muliakan. Terakhir kami akan mengkisahkan bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada kita sebagai umatnya. Ya. Bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sampai Rasul tegur, sampai Allah tegur Rasul kita SAW. Itu karena berambisinya Rasulullah dengan umatnya untuk mendapatkan hidayah taufik. Tapi karena Rasul tidak memiliki hidayah taufik, Rasul cuma memiliki hidayatul irsyad. Maka Allah tegur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa. Ketika Rasul sedang mengajak umatnya ke dalam Islam, sedang mengajak orang-orang Quraisy ke dalam Islam, kepada hidayatul taufik. Maka ada seorang buta yang mendatangi Rasulullah ingin menanyakan tentang agamanya. Dan Rasul tidak mau berpaling wajahnya, tidak mau melihat laki-laki yang buta ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang muadzin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mau menoleh kepadanya, padahal dia bertanya kepada Rasulullah. Karena Rasul kepingin orang-orang yang sedang dia hadapin ini pembesar-pembesar Quraisy. Saya berharap kalau mereka masuk Islam, Islam akan jaya. Begitulah keinginan Rasulullah, Islam akan besar. Kalau umatku ini, kalau pembesar-pembesar ini masuk Islam, Islam akan besar. Cepat Islam akan tumbuh. Sehingga laki-laki buta tadi ingin menanyakan agamanya, Rasul enggak open. Maka Allah tegur dengan teguran lembut. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Dia telah bermuka masam. Anja'ahul a'ma, ketika datang laki-laki buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidak tahukah engkau dia ingin mensucikan dirinya, ingin bertanya tentang agamanya. Tapi Rasul berpaling. Ini mengajarkan kepada kita juga sebenarnya sekaligus adab. Allah menegur Rasulullah bukan dengan mengatakan abasta wa tawallaita. Itu kan kasar kalau dalam bahasa Arab. Engkau telah berpaling, engkau telah bermuka masam. Tapi teguran Allah itu lembut agar mengajarkan kita sebagai dai harus lembut. Enggak boleh keras. Karena kata Allah, wa in kunta ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras hati, mereka akan berpaling dari hadapanmu, enggak mau masuk Islam. Maka Allah tegur dengan fi'lul madi. Abasa, dia telah bermuka masam, wa tawalla, dan dia telah berpaling. Subhanallah, lembutnya Allah mengajarkan teguran kepada seorang Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita, harapan saya kepada santri-santri saya yang istimewa yang beberapa orang ini, jadilah kalian orang-orang yang betul mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan malu dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangga sebagaimana Rasul bangga dengan kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam.
Ini mungkin beberapa kalimat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu karena dari kekurangan kami sebagai manusia yang tidak sempurna, dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang saya sampaikan dalam materi kita pada malam hari ini. Sekian taklim malam Rabu yang bisa Anda sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.